Semoga teman-teman semua dapat terhibur dan senang dengan cerita ini. Sebaiknya siapkan kopi dan duduk santai. Oke, lanjut. Episode 31-32. MDPT. Alia, aku mohon tolong maafkan segala kesalahanku. Aku benar-benar telah menyesal. Izinkan aku untuk membahagiakanmu. Mari kita memulai hidup yang baru, ucap Hanan dengan suara lirih. Alia hanya diam, tatapannya kembali lurus ke depan. Ia tidak tahu bagaimana hatinya sekarang. Kenapa rasanya begitu berat untuk memaafkan setelah apa yang terjadi pada hidupnya. Aku ingin pulang, ucapnya pelan. Hanan kembali menghela nafas dalam. Rasa takut dalam hatinya kembali menyeruak. Entah berapa banyak ia mengucapkan kata maaf. Namun, tak pernah ia dengar Alia menerimanya. Apakah benar sudah tak ada maaf lagi untuk dirinya? Dok, aku ingin pulang, ucapnya kembali. Ah ya, ayo kita pulang sekarang. Apakah kamu tidak jadi lihat kupu-kupu? Tanya Hanan masih berusaha membujuk. Alia hanya menggelengkan kepala. Hanan tak ingin memaksa, ia mengikuti keinginan sang istri untuk membawanya pulang. Jika Hanan masih berusaha keras untuk mendapatkan maaf dari Alia, berbeda dengan pasangan halal yang satu ini. Mereka saling berbagi P3 Luh dan suara Des S4 Han saling bersempat hutan Dika tanggal 4 Maret itu. Ah, ternyata pria kaku itu berhasil memperdaya sang istri. Kini mereka sama-sama merempat-sakan menjadi pasangan suami istri yang sesungguhnya. Hendra Terkfly L3 Mas di samping Resa. Mas, bagaimana jika aku H4 mil? Tanya wanita itu tampak cemas. Hahaha. Kamu kenapa bertanya seperti itu, sayang? Ucap Hendra sembari mengusap rambut lurus sang istri dengan gemas. Ya aku takut aja, jawab Resa yang mendapat tatapan heran dari suaminya. Takut kenapa? Takut aku tidak bertanggung jawab, gitu. Aneh banget kamu. Emang dikira kita sedang pacaran? Tanya Hendra begitu gemas. Bukan begitu, ya haruslah. Coba aja jika kamu berani tinggalkan aku. Aku akan membuat kamu. Apa? Tanya Hendra memotong ucapan Resa. Aku akan membuat saraf otakmu rusak, ancam Resa yang membuat Hendra semakin terkekeh. Sadis amat. Emang kamu mau anakmu mempunyai ayah ODGJ? Biarin, daripada aku harus melihat kamu bahagia dengan wanita lain, jawab Resa enteng. Hahaha. Kenapa pikiran kamu sampai sejauh itu, sayang? Aku tidak akan mungkin melakukan hal itu. Sampai kapanpun kita kan tetap bersama. Kita akan merawat anak-anak bersama dan menua bersama, ucap Hendra begitu manis sehingga membuat Resa terharu. Resa kembali melebur dalam P3 Lukan sang suami. Janji tidak akan pernah meninggalkan aku ya, Mas, ucapnya sembari menguatkan P3 Lukan. Aku janji, sayang. Hendra membalas pelukan istrinya dan berulang kali mengecup puncak kepalanya. Malam ini Hanan sulit sekali menemukan kantuknya. Ia masih memikirkan tentang Alia. Kenapa sulit sekali mendapatkan maaf dari wanita yang telah menjadi ibu dari anaknya? Hanan berusaha memejamkan mata dengan tangan bertumpu pada keningnya. Sekilas ia menatap sang istri yang telah tertidur pulas di atas ranjang, sementara dirinya masih mencari posisi yang nyaman di sofa. Semenjak Alia mulai sembuh ingatannya, Hanan memang tidur di sofa, ia tidak ingin membuat Alia semakin takut. Tidak. Jangan. Hiks. Aku mohon lepaskan aku. Jerit wanita itu yang membuat Hanan segera mendekat. Alia, Dek, bangun, ucap Hanan tampak khawatir.
Sepertinya Alia mengalami mimpi buruk. Alia terbangun, ia segera duduk dengan nafas terengah-engah. Seketika ia beringsut untuk menjauh dari Hanan. "Alia, apakah kamu baik-baik saja?" tanya Hanan sembari berdiri. Ia tahu Alia begitu takut padanya. Alia hanya mengangguk, ia ingin turun dari yang. Namun, Hanan menahannya. "Kamu mau kemana?" "Minum," jawabnya singkat. "Baiklah, kamu tunggu saja di sini, biar aku yang mengambilkan," ucap Hanan yang mendapat anggukan dari Alia. Saat pria itu keluar dari kamar, ia berpapasan dengan Evi. Sepertinya wanita baya itu juga ingin mengambil sesuatu di dapur. "Han, kamu belum tidur?" tanyanya pada sang putra. "Belum, Ma. Mau ambil air minum?" jawab Hanan jujur. "Oh, ya sudah. Biar Mama ambilkan, sekalian Mama juga ingin mengisi botol air," ucap Evi meminta tempat air yang ada di tangan Hanan. "Tidak usah, Ma, biar aku saja," tolak Hanan. "Tidak apa-apa Hanan, biar Mama saja." "Udah, kamu tunggu di kamar saja." Evi bersikeras sembari meraih botol minum yang ada di tangan Hanan. Pria itu tak bisa menolak. Ia membiarkan sang mama untuk mengambilkan minum untuk Alia. Hanan kembali masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu Evi tersenyum jahat saat mengisi botol air minum itu. "Kali ini aku tidak ingin gagal lagi. Kamu harus secepatnya lenyap Alia," gumamnya. La mengeluarkan sebungkus serbuk R4 Cun yang disimpan dalam saku celananya. Ternyata wanita baya itu masih belum jera untuk menyingkirkan Alia dari kehidupan Hanan. Dengan perlahan wanita baya itu membuka bungkus R4 Cun itu, dan segera menuangkan dalam botol itu. "Udah, Ma?" tanya Hanan yang membuat Evi terjingkat. "Ah, sudah. Kamu mau ngapain?" tanya wanita itu sembari meremat bungkus racun itu, lalu kembali memasukkan ke dalam saku celananya. "Aku mau buatkan Alia jus mangga, dia tidak mau minum putih." "Sudah, Mama tinggal saja minumnya. Nanti biar aku yang minum," ucap Hanan yang membuat jantung Evi ingin segera copot. "Jangan," ucap wanita itu spontan dengan wajah gugup. "Maksud Mama?" tanya Hanan tidak mengerti. Tidak apa-apa. Maksud Mama biar untuk Mama saja minum ini. Soalnya Mama suka kurang jika minum satu botol, karena Papa kamu kuat sekali minumnya." "Mama bawa dulu ya," ucap Evi segera beranjak sembari membawa botol minum itu. "Oh ya sudah, tidak apa-apa." Hanan segera mengambil bahan-bahan untuk membuatkan Alia jus. Ya, tadi saat Hanan kembali masuk kamar tak membawa minum, Alia bertanya, dan Hanan mengatakan bahwa mamanya yang mengambilkan. Seketika Alia teringat ucapan Resa padanya untuk tak menerima makan dan minuman dari siapapun selain Hanan. Maka dari itu Alia meminta Hanan untuk membuatkannya jus mangga. Entah kenapa Alia juga merasa bahwa mama dan papa mertuanya hanya berpura-pura baik, karena saat Hanan tak di rumah mereka tak pernah bicara pada Alia. Dan selalu menatap dengan sinis. Alia yang sudah merasa tenggorokannya kering, ia segera menyusul ke dapur untuk mengambil minum. Tadi katanya tidak mau minum putih," ucap Hanan sedikit kaget saat melihat kehadiran sang istri yang sedang minum. Alia hanya diam sembari duduk di kursi pantry. Wanita itu memperhatikan sang suami yang sedang mengupas buah kesukaannya. "Kamu mau?" tawar Hanan sembari memotong buah itu beberapa bagian, lalu menaruhnya di dalam piring kecil. "Mau," jawab wanita itu dengan senyum tipis. Hanan membalasnya dengan senyuman bahagia,
saat melihat wanitanya sudah mau tersenyum padanya meskipun begitu samar, namun itu sudah membuat hatinya bahagia. Buka mulut kamu. Hanan mengarahkan sendok garpu itu. Alia menggelengkan kepala dengan senyum malu. Aku bisa makan sendiri, Dok, ucapnya meminta sendok itu dari Hanan. Baiklah, ayo makanlah. Kalau masih kurang akan aku kupas lagi untukmu, ucap pria itu sembari mengusap kepala Alia dengan lembut. Kembali hati Hanan bahagia saat sang istri tak lagi menepis tangannya. Hanan menghela nafas pelan dan mengucap syukur dalam hati. Episode 32. Evi memasuki kamarnya dengan hati kesal sembari menghempaskan botol minum itu di atas meja. Kamu kenapa? Tanya Bimo pada istrinya sembari meraih botol minum itu, lalu membuka tutupnya. Mau apa kamu? Ucap Evi merebut botol minum itu. Aku mau minum, emangnya kenapa? Minum ini. Evi menyerahkan botol minum yang satunya lagi. Bimo menatap tak mengerti. Jangan bilang bahwa itu mengandung R4 ucapnya memastikan. Ya, aku sudah memasukkan R4 pada minum ini. Sepertinya wanita gila itu selalu saja mempunyai firasat saat kita ingin mencelakainya. Apakah benar dia mempunyai malaikat pelindung? Dan apakah Papa ingat bubur yang dia makan waktu itu? Lihatlah, sampai sekarang dia sehat tak berdampak apapun, ucap Evi kesal. Aku rasa seperti itu. Apakah kita perlu menyuruh seseorang untuk menyingkirkannya? Tanya Bimo meminta pendapat sang istri. Tunggu dulu, Pak, aku akan membuktikan sendiri. Akan aku pastikan wanita itu memakannya di hadapanku, ucap wanita baya itu masih belum percaya. Sementara itu, Alia masih menikmati potongan buah mangga yang ada di hadapannya. Hanan masih fokus menyajikan 2 gelas jus mangga. Alia beranjak dari tempat duduknya. Ia menuju kompor, lalu menghidupkannya. Alia memasak air. Mau ngapain, Dek? Tanya Hanan saat melihat sang istri seperti sedang mencari sesuatu di dalam lemari gantung. Aku ingin masak mie instan, jawab Alia sedikit takut. Kamu lapar? Alia hanya menjawab dengan anggukan. Hanan memintanya untuk duduk. Ayo kamu duduklah, aku akan memasak sesuatu untukmu. Kamu tidak boleh makan mie instan, itu tidak baik untuk kesehatan, ucap Hanan melarang. Tapi, aku hanya ingin mie instan. Ya sudah, kalau begitu aku tidur saja, ucap Alia tampak murung. Baiklah, ayo kamu duduk. Biar aku saja yang memasaknya. Hanan tak sampai hati. Tidak, aku bisa memasaknya sendiri. Tolong jangan terlalu mengkhawatirkan aku, Dok. Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa aku sudah sembuh? Ucap Alia yang mendapat tatapan dalam dari Hanan. Tapi, Alia. Tapi kenapa? Apakah aku masih G1 lah? Bukan begitu maksud aku. Sudahlah, Dok. Aku sudah bisa mengurus diriku sendiri. Bahkan aku juga bisa mengurusi dirimu, ucap Alia dengan senyum lembut. Hanan menjadi salah tingkah, jantungnya berdegup kencang saat melihat senyum itu lagi. Senyum yang telah lama hilang. Ya, baiklah. Kalau begitu aku juga mau dibuatkan olehmu, ucap Hanan sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Alia kembali meneruskan pekerjaan. Hanan hanya bisa memperhatikan sang istri sembari menikmati jus buatannya sendiri. Terlihat wanita itu begitu fokus. Hanan tersenyum bahagia. Ia benar-benar bersyukur karena Alia sudah sembuh. Aku berjanji Alia, setelah ini tidak akan ada lagi air mata yang jatuh di pipimu.
Aku akan menukarnya dengan kebahagiaan dan senyum manis yang selalu menghiasi B1 birmu, gumam Hanan dalam hati sembari mengamati aktivitas sang istri. Alia menyajikan 2 mangkuk mie instan. Sepertinya ia sudah rindu dengan makanan sederhana yang dapat menunda lapar itu. Wah, sepertinya enak nih, seru Hanan yang bersiap untuk menyantapnya. Alia hanya tersenyum tipis sembari duduk berhadapan dengan lelaki itu. Pasangan itu makan dengan tenang. Apakah terlalu asin? Tanya Alia sedikit tidak yakin dengan selera sang suami. Tidak, ini sudah cukup enak, jawab Hanan jujur. Selain pandai masak mie instan, kamu pasti juga bisa masak yang lainnya, kan? Tanya Hanan. Ya, sedikit-sedikit, jawab Alia apa adanya. Tak ada lagi percakapan, mereka menghabiskan makanan masing-masing. Setelah itu kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Pagi-pagi sekali Resa dan Hendra sudah tiba di kediaman Hanan. Resa sengaja datang lebih awal sebelum Hanan berangkat. Ia tidak percaya dengan orang rumah itu selain Hanan yang memang tulus menyayangi Alia. Seperti biasanya, Hanan menitipkan Alia pada Resa, dan meminta Resa untuk mengingatkan Alia meminum obatnya tepat waktu. Sebelum beranjak Hendra kembali mewanti-wanti sang istri. Sayang, ingat selalu pesan aku. Jangan makan apapun sebelum mengetahui siapa pelakunya, ucap Hendra sedikit berbisik. Ya elah, pengantin baru udah panggil sayang-sayangan aja, ejek Hanan sembari menyenggol bahu Hendra. Iyalah, kamu nggak boleh angek. Teruslah berjuang hingga kebahagiaan datang menghampiri, jawab Hendra tak kalah membuat Hanan lebih angek. Setelah duo dokter itu berangkat, Resa dan Alia masih ngobrol di balkon. Resa melihat Alia sudah jauh lebih baik. Alia merespon segala pertanyaan. Res, kemarin boneka kamu ketinggalan, ucap Alia. Boneka? Tanya Resa tak paham. Iya, kata dokter, itu boneka kamu ketinggalan. Oh ya ya, aku lupa. Nanti akan aku bawa pulang. Oh ya, Alia, apakah kamu mengingat segala pesan dariku? Tanya Resa. Pesan apa? Apakah tentang makan dan minuman? Ya benar, kamu tidak memakan apapun selain buatan dari Hanan, kan? Ya, aku masih ingat. Emang ada apa Resa? Kenapa aku tidak boleh makan dari yang lainnya? Tanya Alia sangat penasaran. Nanti kamu akan tahu sendiri, Alia, yang penting sekarang kamu harus mengikuti kata-kataku. Saat mereka sedang asyik ngobrol, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Resa segera membukakan pintu kamar itu. Hai, Tan, sapa Resa tetap ramah. Hai, mana Alia? Tanya Evi sembari melongok ke dalam mencari keberadaan Alia. Alia di balkon. Ada apa, Tan? Aku sedang membawa Alia ngobrol, ucap Resa memberitahu. Oh, nanti saja ngobrolnya disambung kembali. Tante ingin bicara penting dengan Alia sebentar, ucap Evi yang membuat hati Resa tidak tenang. Iya, tetapi, Tan. Kenapa, Resa? Apakah ada yang salah bila Tante ingin bicara dengan anak menantu Tante? Tante sangat senang melihat Alia sudah mulai sembuh, potong Evi yang segera masuk menuju balkon. Alia, panggilnya menghampiri wanita itu yang sedang duduk santai. Bu, jawab Alia sedikit terkejut dengan kehadiran wanita baya yang biasanya tak pernah membawanya bicara. Apakah kamu punya waktu untuk bicara sebentar dengan Mama? Tanya Evi sembari tersenyum manis. Ya, tentu saja. Silahkan duduk Bu. Alia tampak begitu sungkan. Oh tidak di sini. Kita bicara di taman belakang saja yuk.
Sekalian Mama ingin minta pendapat kamu tentang makanan yang Mama pesan dari salah satu aplikasi. Kita akan coba bersama-sama. Apakah kamu mau? Tanya Evie yang membuat Alia tak mampu menolak. Baiklah, Bu. Alia mengangguk sembari mengikuti langkah Evie. Resa tampak begitu cemas melihat Alia mengiyakan permintaan wanita baya itu. Resa tak akan membiarkan Alia memakannya. Resa semakin kuat menaruh curiga dengan pasangan baya itu yang memang berniat ingin mencelakai Alia. Ayo duduk Alia, ucap Evie tersenyum manis mempersilahkan Alia untuk duduk. Bik, Bibik, panggil Evie pada Art. Ya Nyonya. Bawa kemari makanan yang saya pesan tadi. Titah. Oh ya, sekalian jus mangga yang saya buat tadi ya, Bik. Baik, Nyonya. Bibik segera membawakan permintaan wanita itu. Nah, ini dia Alia. Mama juga baru kali ini mau cobain, kira-kira enak nggak ya? Kalau lihat iklannya kayaknya enak banget, ucap Evie sembari unboxing. Alia hanya mengangguk dengan senyum ramah, menanggapi ucapan mama mertuanya sembari mengamati aktivitas wanita baya itu. Oh ya, Alia, ini jus kesukaan kamu. Ini sengaja mama yang membuatkan untuk kamu. Tapi sebelum itu mari kita coba dulu aneka cemilan ini, ucap Evie menyerahkan segelas jus jeruk pada Alia. Alia hanya bisa mengangguk, ia kembali mengingat ucapan Resa, namun, rasanya tidak mungkin bila mama mertuanya ada niatan buruk padanya. Lagi pula ia tidak mungkin menolaknya. Bagaimana Alia? Apakah enak? Tanya Evie. Ya, enak, Bu, jawab Alia dengan jujur. Makanan itu terasa gurih dan renyah, ditambah ada rasa pedasnya sedikit. Ayo minum jusnya Alia, mumpung segar. Jangan Alia, ucap Resa menahan gelas yang ada di tangan Alia.